lagi di program Bisa Bincang Santai bareng pemuda-pemudi Balikpapan dengan tema hari ini yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-93 Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Wah, seru banget nih bagi kamu semua yang pastinya baru bergabung dengan kita juga untuk sama-sama sharing, terus juga ngedengerin pemuda-pemudi Balikpapan yang keren-keren banget hadir di sini. Kita bakal ngomong, sharing, terus juga ngobrol-ngobrol seputar Sumpah Pemuda ya, yang pastinya juga kita masih dalam suasana merayakan. Dan keep stay tune terus di sini aja pastinya di program Bisa Bincang Santai. Oke, teman-teman semua, kita bakal sambut juga secara bersama teman-teman dari pelajar pemuda-pemudi Balikpapan. Halo semuanya. Halo. Oke, mungkin bisa dilepas maskernya ya. Dan juga sebuah informasi nih buat teman-teman yang lagi nonton, kita semua juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan tes swab PCR dan juga beberapa rangkaian seperti vaksinasi. Udah semua dong pastinya teman-teman? Udah. Waduh, ini ada cantik-cantik yang di depan, terus juga yang ganteng-ganteng ya yang di belakang ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, mungkin kita kenalan dulu lah ya. Dari Mbak yang di depan, yang ada di depan aku nih, Mbak siapa namanya? Nama saya Ira Sasauza, biasa dipanggil Ira. Biasa dipanggil Ira, ya sebagai pelajar juga ya? Iya. Di Kota Balikpapan. Oke, Mbak Ira. Dan sebelahnya? Biasa dipanggil? Oke, Mbak Dina. Mbak Dini. Oke, Mbak Ira, Mbak Dini. Nah, kalau yang di belakang mas-masnya ini, mungkin dari Mas baju biru dulu. Oke, Mas Bayu. Kalau Mas baju coklat? Nama saya Muhammad Alwi Sahabudin, biasa dipanggil Alwi. Oke, Alwi. Kayaknya Mas Alwi ini juga semangat ya, Mas ya, untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Dan tadi juga teman-teman ada Mbak Ira, terus juga Mbak Dini, Mas Bayu, Mas Alwi. Nah, aku hafal nih cepat. Oke, di situasi pelajar kayak gini, ya pastinya gimana sih apa yang kalian rasain selama jadi pelajar tapi di tengah-tengah pandemi kayak gini. Kalau boleh tahu kalian ini kelas berapa ya berarti? Kelas 12 semua. Ada pandemi pas kalian kelas 1. Kelas berapa nih? Ayo, Kelas Pai. 2. Oke, baik. Jadi pertengahan, tapi masih bisa ngerasain offline dong? Iya. Oke. Nah, mungkin dari Mas Alwi nih. Mas Alwi kan sempet tuh ngerasain offline ya sebagai siswa SMA gitu. Nah, tapi harus menjalankan pelajaran secara online. Gimana sih menurut kamu? Apalagi kan SMA tuh jiwa-jiwanya harusnya kita kemana-mana ya kan, ketemu sama teman-teman banyak. Kalau menurut kamu gimana? Ya, Senang kah atau ada bete? senangnya, ada jenuhnya juga sih. Oke, baik. Apalagi kalau offline tuh setiap hari bisa ketemu sama teman. Kalau untuk sekarang ini terbatas gitu. Oke, baik. Tapi sehari-hari teman-teman semua ini kegiatannya online ya sampai sekarang? Iya. Oke, ya semoga pengen nggak sih offline? Pengen banget. Ujian offline? Iya. Pengen. Kirain nggak pengen. Oke, teman-teman tadi itu dia, kita juga udah kenalan sama pelajar dan juga pemuda-pemudi Balikpapan. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya itu dari akademik ya, jadi kesibukannya itu adalah belajar ya sebagai pelajar tentunya. Nah, kalau misalnya dari segi non akademik nih, teman-teman ada ikutan organisasi nggak sih? Iya. Ada. Oke, kalau Mas Bayu ikutan apa nih? Ikut eskul pasti. Eskul Paskibra. Oke, kalau Mas Alwi Sama, saya Paskibra juga? Paskibra juga. Oke, tingkat sekolah ya? Iya, sekolah. Oke. Mbak Ira? Sama juga ikut Paskibra juga. Oke, kalau Mbak Dini? Sama juga ikut ekskul Paskibra. Oke, jadi bisa aku simpulin teman-teman ini emang passionnya ya dan juga bergabung di Paskibra tingkat sekolah. Waduh, keren banget ya. Kalau misalnya zaman aku tuh ada sih Paskibra, tapi biasanya disebut Paskas juga. Emang kepanjangan dari Paskibra itu apa sih sebenarnya? Pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera. Kalau dari teman-teman Paskibranya ini mulai dari kelas berapa? Dari kelas 1. Dari kelas 1 sampai sekarang. Iya. Sampai. Nah, motivasi teman-teman ikut Paskibra apa sih? Mungkin dari Mbak Dini dong. Motivasi saya tuh dulu ikut Paskas tuh ingin jadi koat. Jadi kuat. Ya, koat. Oh, Koat. Jadi kuat. Ya. Kuat tuh apa ya? Angkatan militer. Oh, baik, angkatan muda. Jadi emang kedepannya tuh pengennya ke situ Iya. ya. Tapi emang Mbak Dini senang aja kan bergabung Iya. di Paskibra ini. Asik aja. Asik banget gitu. Kalau Mbak Ira
Mungkin kalau saya ngikut dari SMP kali ya, soalnya saya SMP ikut paskib juga. Nah, terus kalau yang misalnya Mbak Dini sama Mbak Ika ini pas Kibra itu kan ada tuh pasukan pengibar bendera. Iya. Ada nggak sih kayak job-job yang stagnan gitu kayak Mbak Ika ini khusus spesialis pemegang bendera kah atau apa gitu atau semuanya harus bisa sebagai paskibra? Semuanya harus bisa. sih. Semuanya harus Iya. bisa. Dari pasukan yang berbarisnya itu ya, Iya. terus pasukan yang ada di 3 formasi depan itu juga harus bisa. Iya, semua harus bisa. Nah kalau mas cowok gimana motivasi kamu Mas Alwi? Ikut paskibra kenapa? Ada di esko matematika atau esko apa gitu, kenapa paskibra? Ya mungkin passionnya kali, soalnya waktu pertama kali kelas 10 itu motivasinya karena pengen ngikutin jejak saudara. Soalnya saudara itu paskibraka kota Tingkat Sulawesi kota, ya, provinsi. tingkat provinsi. Kalau Mas Bayu? Saya mencari pengalaman berorganisasi. Oke, Jadi baik. lebih kedepannya lebih baik. Nah teman-teman kalau dari paskibra sendiri selain menjadi pasukan pengibar bendera di sekolah ya, juga pasti kan apa namanya ada nggak sih misalnya prestasi-prestasi yang teman-teman raih selama di paskibra untuk kegiatan sekolah? Ada pada tahun 2020 itu kita paskibra SMA Mungkin bisa misalnya ya paskibra SMA 8 itu mendapat mengikuti lomba di SMA. tingkat Kalimantan ya, jadi tingkat provinsi. Oke, itu benar-benar berarti yang ada di sini itu adalah anggota-anggota yang menang ya? Iya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman semua nih. Jadi kita bisa tahu dari paskibra tingkat sekolah ya, mewakilin sekolahnya, terus bisa juga ikut di jenjang-jenjang provinsi, bahkan mungkin nasional ya. Kalau misalnya nggak sempat di tahun kalian, bisa tuh diajarin adik-adiknya ya untuk mewakili sekolah dan sebagainya. Nah, ngomongin paskibra nih teman-teman, paskibra, pasukan pengibar bendera. Bendera kita tuh pasti bendera merah putih ya kan? Pastinya kita tuh penuh lah dengan apa namanya simbol dan juga ikon sebagai warga negara yang baik. Kita harus menghormati bendera tersebut. Aku salut banget sama teman-teman karena di usia-usia muda kayak gini kan kebanyakan orang-orang tuh kayak ngapain sih paskibra gitu atau panas-panas dan sebagainya. Tapi dari itu saja banyak loh prestasi-prestasi yang dituaikan gitu kan sampai ke istana negara sekalipun, semoga bisa merasakan ya teman-teman. Amin. Dan juga cita-citanya. Nah, ngomongin soal bendera tadi itu kan pastinya berhubungan dengan negara kita, negara Indonesia. Mungkin di sini aku pengen nanya sih, kayak misalnya kenapa sih teman-teman maksudnya memilih untuk ibaratnya ini kan pengabdian juga gitu, pengabdian untuk negara gitu. Sebagai pemuda, penting nggak sih menurut kalian untuk tetap mengetahui apa namanya karakteristik negara kita? Mulai dari simbolnya, terus juga dari benderanya tadi ya, dari tata cara kita apa namanya proses-proses yang ada di negara Indonesia. Mungkin Mas Bayu bisa bantu jawab? Penting sekali karena Penting. sekarang itu namanya Oke. jas merah jangan lupa kasih. Oke, luar biasa. Keren banget ya pastinya teman-teman. Jadi jangan lupakan sejarah. Oke, baik. Nah, kalau Mas Alwi, menurut kamu sepenting apa sih pemuda di apa namanya dalam menghargai negara kita, negara Republik Indonesia? Penting banget sih yang pasti, soalnya di organisasi itu kita bukan hanya mendapatkan seperti lomba, tapi pengalaman kita ke depan itu Oke. kita banyak sih yang Oke. Kalau Mbak Ira, menurut kamu penting apa Penting gimana? banget. Penting banget. Oke. Kalau Mbak Dini juga penting, sangat penting ya. Oke. Jadi bukan hanya tadi kan juga teman-teman ngasih tahu alasannya apa gitu, bukan hanya itu aja, tapi emang itulah yang penting ya. Karena siapa lagi yang mau ngejalanin, yang mau mencintai negara kita kalau misalnya bukan pemuda-pemudinya. Oke teman-teman semua, apakah masih ada waktu seperti itu? Oke baik, masih, dan kita juga di sini bakal ngobrol seputar lebih lanjutnya lagi nih. Kalau misalnya aku boleh ngomong ya teman-teman, zaman sekarang ini kan emang zamannya kita itu banyak banget budaya-budaya yang masuk dari luar gitu. Budaya-budaya misalnya nih contohnya media sosial, cara berpakaiannya, terus juga cara kita mengikuti hiburan kayak sekarang tuh joget-joget gitu-gitu kan, pasti tahu ya, pasti main dan segala macam. Nah menurut kalian juga kayak gitu nggak sih? Tetap maksudnya kayak pasti dong kayak gitu kan, kita nggak mungkin ya nggak ya. Kalau misalnya
misalnya Mbak ini juga main TikTok dan sebagainya gitu main? Main ya pasti. Kamu juga main ya berdua ya? Oh enggak Alwi. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut kalian budaya-budaya kayak gitu tuh bisa nggak sih menyebabkan hal-hal negatif ke ideologi kita atau persatuan negara kita? Bisa kan? Bisa ya. Kira-kira bisanya itu dari segi negatif, misalnya kayak takut nih gitu kan, melenceng dan sebagainya gitu ya, atau mungkin ada kubu-kubu dan bisa menyebabkan provokasi-provokasi yang baru gitu. Nah, mungkin tipsnya dong biar kayak tetap, tadi kan kamu bilang kamu paskibra gitu kan, juga ada di benak kamu kalau misalnya ini nih aku gitu sebagai warga negara yang baik mengabdi untuk negaraku dengan cara menjadi paskibra dan membalancekan itu semua, seimbangin sama hiburan-hiburan ataupun budaya-budaya yang ada di luar masuk ke kita. Mungkin Mbak Ira boleh bantu jawab? Lebih bijak aja dalam menggunakan sosial media, tahu mana sisi negatif dan positifnya. Oke, baik. Mbak Dini gimana? Kalau menurut saya sih lebih memilih teman yang secara baik, dan tidak mengikuti yang jelek-jelek. Oke, baik. Jadi itu ya tadi dia ya. Kalau cowok-cowok juga sama ya pendapatnya. Oke, teman-teman, balik lagi ke tema kita awal, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Apa sih yang kalian tahu tentang Sumpah Pemuda gitu? Kayak Sumpah Pemuda. Iya, gimana Bayu? Kalau saya lintas dalam pikiran saya itu Ikrar. Oke. Kalau Mas Alwi gimana? Sumpah Pemuda itu menurut saya itu ikrar yang disebut ikrar yang untuk menyemangati para pemuda Indonesia. Oke, benar-benar. Jadi ini juga ada beberapa sejarah dan juga makna-makna yang terdapat di Sumpah Pemuda ya teman-teman semua. Nantinya kita juga bakal bahas lebih lanjut ya. Kita pastikan kamu juga harus menyimak ya secara bersama juga. Stay tune di sini aja. Kita masih bareng sama teman-teman pelajar pemuda-pemudi Balikpapan di program Bisa Bincang Santai bareng CNB TV. Bye. Hai teman-teman, kita kembali lagi di segmen kedua di Bisa Bincang Santai bareng CNB TV Balikpapan. Oke, dan kita juga masih bersama teman-teman pelajar dan pemuda-pemudi Balikpapan tentunya. Ngobrol-ngobrol dan juga sharing pada segmen kedua kali ini tentang Hari Sumpah Pemuda ke-93, Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Masih bareng Mbak Ira, Mbak Dini, Mas Alwi, sama Mas Bayu, bener ya? Oke, bener. Gimana? Udah semangat juga ya? Masih semangat ya untuk ngomong? Ya kalau bisa agak makin semangat lagi gitu kan. Jadi makin akhir makin semangat, makin santai juga kita ngobrol sama teman-teman. Siapa tahu juga teman-teman kalian ada yang nonton gitu kan. Jadi bisa tuh say hi ataupun ngelihat ih keren banget sih, salah satu pemuda-pemuda yang patut dicontoh banget di Kota Balikpapan. Oke, mungkin tadi juga dari Mas Bayu udah nyebutin kalau menurut aku sih Kak, Sumpah Pemuda itu adalah ikrar. Kalau tadi Mas Alwi bilang Sumpah Pemuda itu lebih ke yang mendorong pemuda gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari situ sendiri, kalian udah tahu nih Sumpah Pemuda itu apa gitu kan. Sumpah Pemuda itu loh sebenarnya kalian juga harus tahu, dan penting banget kan pasti untuk teman-teman di luar sana harus mengetahui Sumpah Pemuda maknanya seperti apa. Balik lagi mungkin kita agak tahu sejenak. Kalau misalnya sejarah Sumpah Pemuda nih, boleh dong di-share mungkin dari Mas Alwi ya. Bisa di-share sejarah Sumpah Pemuda untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak utama sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda itu diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1978 di Kota Biak, Jakarta. 27 sampai 28 Oktober. Oke, baik. Jadi rayakan tiap tahunnya seperti itu, diperingati tiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober karena juga pada tanggal tersebut itu telah ditetapkan ya dari pemerintahan Indonesia
kalau misalnya itu adalah hari peringatan Sumpah Pemuda untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke Mas Alwi, tadi kan sejarahnya udah ya santai-santai aja gitu ya. Tapi aku juga sempat baca sih Mas, kalau misalnya ada beberapa fakta menarik dari Sumpah Pemuda yang katanya dulu itu sebenarnya namanya bukan Sumpah Pemuda, ya kan? Tapi karena ada beberapa kayak persetujuan dari pihak-pihak terkait, kongres-kongres terkait, nah akhirnya muncullah nama Sumpah Pemuda itu sendiri. Kalau dari Mas Alwi mungkin ada yang mau ditambahin nih terkait sejarah Sumpah Pemuda dari selain tadi kan udah nih tanggalnya tuh ingetin. Kita hari ini berarti juga masih dalam suasana peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita juga pengen ngucapin untuk teman-teman semua selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93 dengan tagline nih di tahun ini tuh adalah bersatu, bangkit dan tumbuh. Jadi kita harus bersatu, kita harus bangkit juga dan tumbuh menjadi lebih baik untuk negara kita. Silakan Mas Alwi. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan hasil kongres kedua. Oke, baik. Dan merupakan ikrar bagi seluruh pemuda Indonesia untuk menegakkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oke. Luar biasa ya Mas Alwi. Tadi dia sejarahnya. Terus kalau misalnya boleh tanya nih Mas Alwi, kenapa sih namanya Sumpah Pemuda itu? Ada nggak sih makna yang menjadikan atau asal usulnya itu dari mana? Apakah yang tadi sesuai Mas Alwi katakan karena di kongres-kongres itu diusulkan oleh pemuda Indonesia? Ya, tuliskan satu itu Muhammad Yamin. Jadi golongan-golongan pemuda lah ya. Tapi namanya Sumpah Pemuda. Yes. Oke, tadi nih kita juga udah tahu sejarahnya gimana, terus juga beberapa hal tentang Sumpah Pemuda, mulai dari peringatannya dan kenapa namanya Sumpah Pemuda. Dan pastinya kalau misalnya boleh tahu Sumpah Pemuda ini menurut kalian ya harus diterapin sama pemuda-pemudanya aja kah? Atau seluruh masyarakat juga penting gitu? Lebih baik seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat lah ya, karena semua orang juga berbeda. Jadi ya udah gitu kan, ditaati aja, diambil beberapa makna-makna yang baik untuk kepentingan kita, kepentingan negara juga dan kepentingan sekitar kita. Teman-teman, sekarang aku mau tanya, apa sih arti Sumpah Pemuda menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Menurut saya, arti Sumpah Pemuda itu di dalam ikrarnya bertumpah darah satu yang tanah air Indonesia dan berbangsa tanah yang satu tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lebih ke situ. Itu secara inilah ya, apa namanya, sesuai dengan ideologi Iya. yang ada, terus landasan-landasan hukumnya. Tapi menurut ini sendiri, Sumpah Pemuda itu seberapa penting dan seberapa efeknya sih untuk kehidupan kita dengan kondisi kayak gini nih? Sangat penting ya karena sejarah kemerdekaan Indonesia juga bisa memotivasikan kita dan untuk pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa semangat untuk mencapai cita-cita kita. Dengan cara yang banyak Iya. ya pastinya Dini ya. Kalau boleh tahu, menurut kamu juga gimana sih cara kita aplikasiin ini loh, aku maknain Sumpah Pemuda dengan cara-cara apa? Misalnya cara kecil yang gimana sih? Lebih menghormati sama Teman gitu ya. dan menghormati lebih tua Oke, baik. mengingat jasa-jasa pahlawan kita. Dan kalau misalnya kita boleh juga nyinggung cara kita, kalian tadi kan apa namanya ikut organisasi Paskibra, terus juga belajar, itu kan juga termasuk salah satu implementasi lah ya pemuda-pemuda di zaman sekarang. Pun juga kalau misalnya dengan cara memperingati hari-hari besar seperti ini juga bisa ya dijadikan dasar lah kalau misalnya Sumpah Pemuda ini bisa diaplikasikan ke banyak lisi kehidupan gitu. Dan pastinya juga kita tetap harus belajar lah ya, kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Mbak Ira, ada yang mau ditambahin lagi? Udah sih itu aja. Oke, ngomongin soal belajar nih, kita santai aja ya teman-teman. Mungkin Mas Alwi agak sedikit kegerahan di situ ya. Baik. Oke, kita santai aja ya teman-teman semua karena kita juga namanya bincang santai ya. Aku pengen nanya-nanya dikit nih seputar pembelajaran kalian selama online. Kalau misalnya aku sama teman-teman aku kan aku juga seorang pelajar lah ya, mahasiswa juga, masih golongan muda juga.
kalau misalnya online itu bawaannya itu cenderung lebih mageran gitu. Kalian gitu nggak sih? Iya benar banget sih. Langsung bilang benar. Apalagi Mas Alwi nih. Pasti jamnya jam 7 dia masih tidur di depan laptop. Absen Nggak aja salah dulu. lagi. Oke, absen aja. tidur lagi. Oke. Tidur lagi. Nah baik, terus juga kalau misalnya menurut kalian masalah on cam dan off cam gitu, penting gak sih cara itu kan? Kalau misalnya orang bilang, aku pernah dengar itu katanya sebenarnya kita tuh harus on cam tahu untuk menghormati guru, menghormati dosen gitu. Menurut kalian gimana? Kalian tuh tipe yang off cam atau on cam nih? Kalau misalnya perkuliahan daring atau pembelajaran daring? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Lihat dari gurunya juga. Oh baik, kalau dimarahin baru on cam. Disuruh baru. Oke, kalau misalnya Mas Bayu, Mas Alwi tadi pengen ngomong kayaknya. Kalau kita sih kadang Tapi lebih baik off cam ya? bener. Lebih baik off mic juga? Karena kalau orang Oke. ikuti absen kita. Oh gitu, oke. Ya sih, memang jadi ada absensinya ya. Secara daring juga, perkuliahannya secara daring juga. Nah kalau dari kayak gitu ya teman-teman, berarti kan apa ya, cara kita untuk memaknai makna-makna atau nilai-nilai yang ada di Sumpah Pemuda itu kan semakin jadi challenge gitu loh, jadi tantangan. Nggak bisa ketemu. Kalau misalnya kata Mbak Ira tadi, kata Mbak Dini, menghormati guru, menghormati teman-teman. Tapi kan kalau online kayak gini nggak bisa. Jadi caranya gimana menurut kalian ya, selama online, selama di rumah aja gitu? Lebih menjaga komunikasi sih lewat ponsel. Karena juga ada sopan santun, tata krama dalam chat guru ya. Dibedakan chat guru sama chat teman, jangan kayak halo bro ngapain gitu sama guru, kan nggak boleh ya kayak gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih kepikiran atau planning dari sekolah kalian untuk kegiatan offline pembelajarannya semester 2 nanti? Oke. Berarti kalian bau-baunya tuh ujian secara offline ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini aku kepikiran juga, kalau ujian ya, sebagai pelajar, itu kita bisa menghargai juga loh, kita bisa memaknai Sumpah Pemuda, teman-teman. Tahu nggak apa? Apa tuh? Jangan nyontek, ya. Iya bener kan? Pasti itu adalah tantangan terbesar bagi seorang pelajar gitu. Gimana jangan nyontek, gimana sifat kejujuran kita sebagai pemuda ya. Nanti kita bakal bincang-bincang lebih lanjut lagi, kita break sejenak dan kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga. Tetap di sini. Oke teman-teman semua, kita ada di segmen ketiga. Kali ini Dan masih bareng sama teman pemuda-pemudi Kota Balikpapan. Semangat ya. Masih. Interval ketiga ini pasti kita juga udah ngebahas nih, banyak banget kan tadi teman-teman kita udah ngobrol seputar Sumpah Pemuda itu gimana. Terus juga tadi kesibukan kalian kita juga udah tahu sesama pelajar lah ya, masih dalam kegiatan belajar, suasana daring ya. Daring, dan nantinya juga ada beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Sumpah Pemuda nih, masih sedikit lagi. Oke, masalah Sumpah Pemuda ini sendiri ya, daripada kita panjang lebar juga ngejelasin makna dan sebagainya, juga kita udah babat habis. Mungkin langsung aja deh, aku pengen tahu teman-teman ada yang tahu nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Oke, siapa nih yang tahu? Saya. Oke, Ira. Langsung aja Ira, Jadi, apa tuh? Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Oke. air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, jadi ada 3 bait ya. Iya. Sumpah Pemuda itu boleh diomongin pelan-pelan dong. Aku pengen ngikutin juga. Ira, pertama nih, bait pertama. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Yang ketiga, Kami putra dan putri Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia.
ibaratnya Sumpah Pemuda itu memang adalah suatu hal yang penting banget untuk kita tahu dan kita maknai. Tapi di zaman-zaman kayak gini tuh jarang loh orang yang masih ingat Sumpah Pemuda itu apa gitu. Kalau teman-teman yang lain pasti ingat juga dong. Pasti ingat. Oke. Mungkin kita agak sedikit review lah ya bagian dari Sumpah Pemuda itu gimana. Tadi kan Ira bilang tuh di bait pertama tuh kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah satu. mengaku bertumpah darah satu. Menurut kalian nih bertumpah darah yang dimaksud tuh seperti apa dong? Kalau misalnya saat kayak gini tuh kan gak mungkin nih kita tumpah darah berperang dan sebagainya gitu kan, kayak enggak gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana tuh bertumpah darah? Ada yang mau jawab? Saya jadi maksud dari bertumpah darah satu itu kita ini kan lahir dari zaman penjajahan, berarti nenek moyang kita itu kita satu berdua. Bertumpah darah itu ibaratnya makna ini Iya, loh, makna. hasil dari yang kita rasain sekarang tuh kan teman-teman Iya. adalah hasil kemerdekaan dan juga tumpah darah jerih payah usaha dari pendahulu. Ada yang mau nambahin? Belum. Oke, udah cukup ya, berarti bertumpah darah kayak gitu. Dan mungkin konteksnya ke kitanya tuh gimana tuh Bayu? Tentang bertumpah darah untuk pemuda saat ini. Ya artinya bahwa kita ini bangsa Indonesia, kita itu satu. Oke, baik. Ibaratnya apapun yang terjadi, entah itu sampai ibaratnya bertumpah darah sekalipun, ya kita tetap harus mempersatukan bangsa-bangsa yang ada ataupun masyarakat-masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terus baik kedua apa tadi kira-kira? Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tadi juga udah dijelasin sama Bayu ya. Kalau kita harus satu gitu. Kita sama-sama juga saling apa lah ya, saling kayak keluarga gitu ya. Walaupun pemuda-pemuda kalau ada butuh bantuan apa segala macam ya udah dibantu aja gitu kan. Jangan terlalu Membeda-bedakan. kalau bahasa zaman sekarang itu kubu-kubu ya. Berkubu-kubu. Gimana tuh menurut kalian kubu-kubu kayak gini? Yang misalnya aku nggak apa-apa, siapa sih kamu nggak level gitu jalan sama aku gitu. Menurut kalian gimana? Suka kesel nggak sih sama aku? Kesel, soalnya yang berkubu-kubu itu kadang bikin kita pecah gitu. Waduh, iya pengalaman dari tapi ya. Oke, emang yang berkubu-kubu tuh bikin pecah ya? Iya. Tapi emang kubu yang dimaksud ini adalah kubu yang udah over banget gitu kan, pasti yang mana-mana harus sama-sama gitu, nggak mau membuka diri ke masyarakat umum dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Ira, kamu juga tipe yang membuka aja dong sama teman-teman semua. Lagi kalau di paskibraka tuh harus satu kan, Iya. semuanya nggak boleh kubu-kubu. Emang top banget deh kalian semua teman-teman, pemahamannya juga oke juga ya. Kalau misalnya tadi sebelum itu memang langkah kecil untuk memecah belahkan ya kelompok-kelompok yang ada di apa namanya yang ada di negara kita. Oke, bait ketiga, bait yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang menarik nih ya, menarik banget bahasa persatuan bahasa Indonesia. Memang sih sekarang dan saat ini kita juga lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ya, yang kata keren atau gimana gitu kayak ada selingan kayak which is Iya. apa sih gitu-gitu ya, atau gimana menurut siapa nih yang mau jawab? Menurut kalian hal-hal yang kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu bisa nggak sih jadi potensi, jadi habit ataupun gaya lifestyle orang-orang untuk lebih merasa atau mengurangi rasa cinta terhadap bahasa persatuan? Mungkin boleh bantu jawab siapa? Ini sebenarnya untuk kayak misalnya gaya bahasa kita ke barat-baratan sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita itu harus tahu bahwa kita ini ada di Indonesia. Jadi nggak apa-apa soalnya tidak berlebihan ya. Iya. Aku juga apa namanya kayak punya informasi juga kan teman-teman, kalau misalnya salah satu negara yang benar-benar di apa namanya benar-benar bagus banget persatuan itu adalah salah satunya ya, semua negara adalah negara yang baik dan bagus ya. Salah satunya adalah negara Korea ya. Karena di sana itu benar-benar dia mewajibkan semua warganya itu bahasa utamanya adalah bahasa Korea gitu kan. Dari segi penggunaan teknologinya harus di lokalisasikan gitu kan, produk-produknya harus pakai produk-produk setempat, produk negaranya dan sebagainya. Semoga Indonesia bisa cepat
secara general ya, secara semuanya bisa kayak gitu ya. Mulai dari bahasanya, dominasinya dari bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, tetap harus. Terus juga dari memakai produk-produknya ya, produk-produk lokal kalau bisa, karena produk lokal zaman sekarang juga bagus kan. Iya. Kalian juga secara sebagai konsumen pun pasti menggunakan produk lokal Indonesia kan. Iya, pasti. Ya, ada mulai dari sepatu ya, Skincare. dan skincare tuh ya. Nah, kalau Awi gimana Awi? Memakai produk-produk lokal juga ya pasti ya. Ya sejauh ini saya masih tetap memakai produk lokal. Oke. Nah teman-teman juga masalah bahasa tadi, selain bahasa dari luar ya, kita juga tahu kalau Indonesia ini kan heterogen banget ya, punya banyak suku, punya banyak agama dan sebagainya. Nah kalau misalnya bahasa-bahasa daerah tadi pun juga kita harapannya bisa menonjolkan juga ya, karena kan itu adalah warna-warni dari negara kita. Kalau misalnya aku boleh tahu, teman-teman juga asli Balikpapan kah? Iya, asli Balikpapan saya. Asli Balikpapan. Ada yang saya dari Medan. Saya dari Medan ya. Iya. Oke. Alwi, Saya dari Sulawesi. Sulawesi. Oke. Bayu. Saya dari Jawa tapi dari Oke. Menarik banget ya. Jadi kita belum sempet nih bahas asal kalian tuh. Jadi di sini tuh emang ada dari Medan, Sulawesi, Jawa atau Kupang tadi ya, kata kamu. Wah, berarti emang seheterogen itu gitu loh. Tapi menjadi satu kesatuan ya, teman-teman semua di dalam satu kelompok Paskibra, tetap tanpa membeda-bedakan beberapa perbedaan-perbedaan yang ada. Oke teman-teman, mungkin ada dari kalian yang pengen disampaikan ini untuk teman-teman yang lagi nonton. Buat generasi muda saat ini, kita ini tinggal di kota di Indonesia. Balikpapan ini adalah salah satu orang-orang yang pendatang dari luar. Jadi semuanya itu berkumpul menjadi satu, yaitu dengan menjadi satu. Dan kita di kota Balikpapan ini banyak sekali ragam. Jadi dengan cara kita sebagai pemuda Balikpapan jangan membeda-bedakan suku, ras, dan Luar biasa. Keren banget. Dari teman-teman lain sama ya? Atau Iya. yang ditambahin? Cukup. Itu tadi dia, emang kota Balikpapan itu adalah kota pendatang. iya. Ya. Jadi banyak banget hal-hal baru yang kita temuin dari temen. Ada teman yang bahasanya sedikit berbeda atau bagaimana gitu, tapi kita tetap harus menjadi satu kesatuan dan saling menghargai aja satu sama lain. Pertanyaan terakhir dari aku nih teman-teman, kalian sebagai warga Balikpapan lah ya saat ini, ada nggak sih terobosan yang pengen kalian lakuin sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada di Balikpapan? Ya, buat saya sebagai anggota Paskibra salah satunya, saya pingin sekali Paskibra di kota Balikpapan ini bisa terkenal lah, istilahnya terkenal ke seluruh Indonesia. Karena Kalimantan ini di Jawa ini sudah paling istilahnya lah, bahasa kita ngeri gak? Ngeri. Kalimantan paling ngeri. Enggak, maksudnya Jawa. Oh Jawa. Maka dari itu kita sebagai generasi muda yang ikut Paskibra mendorong buat pemuda Kota Balikpapan itu untuk lebih bergiat lagi dalam berorganisasi Paskibra. Berkontribusi ya. Iya, untuk Kota Balikpapan. Luar biasa banget Bayu. Berarti yang aku bisa simpulin adalah gimana cara kita mempersiapkan diri ya sebagai pelajar yang bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Jawa, yang ada di mana-mana gitu, dan tetap bersaing secara kompetitif ya, tetap bersaing juga secara kekeluargaan, karena kita pastinya satu kesatuan Republik Indonesia sesuai Sumpah Pemuda dan isinya yang tadi disebutin sama Ira, dijabarin yang pastinya penuh makna banget, serta makna-makna yang udah dijelasin sama teman-teman semua, dan juga aplikasi-aplikasi dari Sumpah Pemuda ke kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya itu aja ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan juga udah kita lontarkan ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Ira, terima kasih Gini. Terima kasih Alwi. Alwi diem-diem aja sih. Masa di dia kayaknya gitu banget ya. Alwi, terima kasih Bayu Iya, makasih. untuk kesempatannya, terus sharing-sharingnya. Sukses selalu ya untuk kalian. Bentar lagi mau ujian kan? Iya. Benar. Pengen ada prospek kemana gitu mungkin? Ada lah. Ada, udah. pasti. Ada. Universitas di dalam sini kah atau di luar?
Insya Allah di luar juga. Insya Allah di luar, karena tadi Dini juga pengen nyebutin sekolah Militer. akademik militer. Oke. Kalau Bayu Sama. sama juga. Militer. Oke, Bayu juga. Oke, pokoknya sukses selalu ya. Iya. Karena sesuai pengalaman yang aku dapetin juga, orang-orang paskibra di dunia perkuliahan juga oke ya. Iya. Amin. Amin. Prestasinya juga berguna banget untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi akademik militer lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman boleh dibantu ya. Kalau misalnya aku ngomong bisa bincang santai gitu ya. Nanti kalian jawabnya bincang santai gitu. Iya. Siap ya semuanya ya? Siap. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Keep stay tune terus dan jangan lupa untuk tetap pantengin channel kita. Diapresiasi juga lewat tombol like, terus juga ada tombol subscribe ya. Ya. Harus banget pokoknya wajib, karena nantinya biar kita semangat nih buat kedepannya untuk bikin beberapa konten-konten yang seru banget. Oke teman-teman, boleh dibantu konten bisa Bincang santai. Bye. Dadah dulu.